Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata ala baqiyatil ayyam faja'alaha sayyidal ayyam. As-salatu wassalamu ala rasulillah alladzi ahya laylaha wa naharaha bisalihil a'mal. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil mubin sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan ridha dan inayah-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa usia yang dimana usia ini Allah gerakan, Allah ketuk hati kita untuk masih mau untuk menginjakan ke majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung, Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita semua mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan dari mulai usia balik sampai sekarang itu sifatnya yang hamdulillah langsung kepada Allah, ataupun itu sifatnya yang melalui manusia, sering disebut juga hamdulinnas, sedekahnya, amal jariyahnya, ibadahnya, saumnya, sholat dan lainnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sering dengar dengan kalimat takwa, diksi serta dedikasinya dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya Allah menyebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Dengan banyaknya kalimat takwa 115 kali yang tercantum dalam Al-Quran, itu semuanya berbagai macam maknanya. Namun hadirin, dari berbagai macam kalimat takwa yang banyak itu, tujuannya hanya satu. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin kita sebagai umatnya, kita sebagai makhluknya mengetahui Allah itu, saya kata Allah, sebagai apa di mata kalian, dan kalian hidup di dunia ini kemana akan kembali pulang. Dan aku kata Allah menciptakan kalian di muka bumi ini. Apakah kalian tahu seperti apa kurikulum perjalanan hidup di muka bumi ini, kata Allah. Itu tujuannya.
dari berbagai macam kalimat takwa yang tercantum dalam Al-Quran, tujuannya cuma satu. Allah ingin tahu, aku, kata Allah, dipandang sebagai apa di mata kalian. Yang kedua, kemana kalian akan pulang, kata Allah. Dan yang ketiga, seperti apa atau prosesnya, kurikulum kalian menjalani hidup di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari berbagai kalimat, dari berbagai ayat yang tercantum dalam Al-Quran, salah satunya kita bisa lihat dalam surah Al-Hasyr, surat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah apa? Hai orang-orang yang beriman. Kalimat yang pertama menggunakan kalimat nida, ya. Sedangkan dalam bahasa Arab kalimat tidak terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama nidaul qalil, panggilan untuk orang yang dekat. Dan yang kedua disebut juga dengan nidaul mutawassit, disebut juga dengan panggilan untuk orang yang tidak dekat dan tidak jauh, disebut juga dengan orang yang menengah. Dan yang ketiga nidaul ba'id, panggilan untuk orang yang jauh. Hadirin rahimakumullah, setidaknya kalimat ya, setidaknya kalimat tidak dalam Al-Quran, Allah berfirman sebanyak 361 kali kalimat tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, tanpa kecuali. Allah memanggil untuk orang-orang yang beriman khususnya, tidak untuk orang yang belum tidak beriman. Kalimat selanjutnya ayyuha, ayyun, setidaknya sebanyak 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ayyun di sini disebutkan dengan munada, bermakna taukid, yaitu untuk menguatkan, dan haknya di sini untuk mengingatkan. Ya ayyuha. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya kapan alladzina setidaknya disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Khusus untuk kapan alladzina, Allah tidak memandang siapa dia, apakah besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, besar atau kecil, tidaknya Allah tidak melihat itu. Hadirin, alladzina, hai orang-orang yang beriman tanpa kecuali. Kata Allah apa? Kalau beriman kalian masih jauh denganku, aku tidak melihat itu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, meskipun imanmu sedang menengah, waktu azan baru kalian siap-siap. Dan kata Allah yang paling Allah, yang sangat luar biasa, hai orang-orang yang beriman, mau itu iman kalian sedang jauh dariku, mau itu iman kalian sedang menengah dariku, atau iman kalian apalagi yang dekat denganku, kata Allah, ittaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaan kalian kepada kata Allah. Hadirin rahimakumullah, setelah kita tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini seperti apa, dan setelah kita tahu kita akan kemana pulang nanti menghadap Allah, dan setelah kita tahu juga sudah direncanakan kurikulum proses hidup di muka bumi ini seperti apa, ada benak di hati kita bertanya-tanya, dan mungkin kita bertanya kepada Allah, ya Allah, seperti apa menata hidup yang baik, yang selaras denganmu? Jangan-jangan selama kami hidup di muka bumi ini, ibadahnya, saumnya, dan yang lainnya itu tidak senapas denganmu, ya Allah. Allah berikan jalan kepada kami, kata kita. Bertanya kepada Allah, ya Allah seperti apa? Maka Allah menjawab,
di ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia terkecuali itu hanya untuk beribadah kepada kata Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kata liya'budun tidak hanya untuk beribadah, tapi di sini Allah ingin diakui sebagai Tuhannya, dan kita sebagai hambanya mengakui identitas kita seorang hamba. Mungkin kita sudah tahu bagaimana derajat antara hamba dengan Tuhannya, bagaimana hak dan kewajiban kita, bagaimana hak dan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Tuhannya memberikan hak-haknya kepada hambanya. Disinilah makna liya'budun, tidak hanya untuk beribadah, tapi untuk mengakui identitas kita di hadapan Allah, yaitu seorang hamba. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada proses kejadian yang sangat luar biasa yang mungkin ini akan menjadikan untuk kita sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Yang dahulu kala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama Azazil, dan makhluk tersebut dari kalangan jin, yang dimana jin tersebut derajatnya sama dengan para malaikat. Kalau dibandingkan ibadahnya dengan kita sangat jauh. Jin tersebut yang sebelumnya ketakwaannya, ibadahnya, taatnya jauh dibanding kita. Bahkan semua yang dilakukan jin itu setara dengan para malaikat. Bagaimana luar biasanya seorang jin, luar biasa ketaatannya seorang jin. Namun ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama Adam, dan Allah memerintahkan kepada semua makhluk yang sebelumnya Allah ciptakan, pada malaikat, kepada jin yang tadi, yang Azazil tersebut, Allah menyuruh sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah menyuruh kepada semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua makhluk, malaikat dan yang lainnya bersujud kepada Nabi Adam. Hanya satu makhluk yang tidak sujud. Siapa itu? Jin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh jin untuk bersujud kepada Allah dan jin menolak, maka derajat jin berubah menjadi iblis. Karena minal jin fafasaku an amri rabbi. Ketika Allah menyuruh jin untuk bersujud kepada jin, tapi jin menolak, maka status jin berubah menjadi iblis. Ini bentuk apa? Kata Allah apa? Jin, lihatlah, bukan siapa yang engkau sujud, dan bukan juga engkau sebagai jin, tapi lihatlah aku sebagai Tuhan dan engkau seorang hamba, kata Allah kepada jin. Lihatlah bukan perintahnya, lihatlah bukan siapa yang disujudnya, lihatlah bukan engkau diri sendiri, kata Allah, tapi lihat hak dan kewajiban seorang Tuhan dan hambanya. Aku Tuhan dan engkau hamba, kata Allah. Qala ma mana'aka an tasjuda idh amartu, kata Allah. Jin, kenapa engkau ketika aku perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam engkau menolaknya? Kata jin, khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Kata jin, aku diciptakan dari materi yang luar biasa, yaitu api, dan Adam diciptakan dari tanah, yang dimana materi tanah di bawah api. Itulah kesombongan jin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bisa kita lihat ketika Allah berfirman menyuruh jin,
bukan Allah ingin ditaati, tapi Allah ingin diakui bahwa Allah seorang Tuhan, dan kita mengakui diri sendiri, identitas kita seorang hamba. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, salah satu pengakuan kita, identitas kita seorang hamba, kita mengakui hamba di hadapan Allah, salah satunya yaitu dengan sholat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jangan kita akui bahwa sholat itu Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah juga menyuruh salat kepada Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah juga menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW ketika Allah menyuruh sholat kepada Nabi Muhammad SAW, itu tidak langsung menyuruh sholat, tapi Allah mengakui di sana identitasnya sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba. Kita bisa lihat dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, bukan binabihi, bukan birasulihi, tapi bi'abdihi. Disitulah Allah ingin diakui bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu dilihat bukan seorang nabinya, bukan dilihat seorang rasulnya, tapi dilihat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sholat. Wa kana ya'muru ahluhu bis sholat. Kata Allah. Nabi siapa lagi? Nabi Zakaria juga sholat. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka kita berkaca dengan sholat itu ciri kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Identitas seorang muslim, identitas yang bukan muslim adalah dengan sholatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul huda wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويؤتي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة